Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Cerahin Project kali ini saya akan bahas satu topik yang udah dibicarakan sama banyak pihak ya, sama banyak orang. Ini juga masuk ke dalam soft skill yang dibutuhkan dalam perusahaan dan dalam pertarungan globalisasi sumber daya manusia saat ini. Diperlukan dalam hadirnya kerjasama antar lini, antar departemen, antar lembaga, antar komunitas, antar individu. Ya, apalagi kalau bukan narasi tentang kolaborasi. Again, and again. Kenapa saya angkat judul ini berkali-kali? Karena sekali lagi teman-teman, saya mau sama-sama mengingatkan kita semua. Kalau kolaborasi itu kata kerja, bukan kata benda. Kata kerja bukan kata sifat. Jadi maksudnya ketika bicara tentang kolaborasi itu adalah satu usaha yang harus digerakkan oleh kedua belah pihak yang punya kepentingan untuk menggerakkan sesuatu atau punya goals tertentu. Nah, seringkali saya perhatikan, kita kolaborasi, kita collapse, kita bikin sesuatu dalam hal apapun, tapi ujung-ujungnya hanya salah satu yang mengerjakan atau itu hanya menjadi yang namanya wahana aja, cerita atau wacana ya cerita aja gitu. Jadi wacana aja. Jadi hanya untuk gimmick di awal seakan-akan kita pribadi yang hangat, yang terbuka, yang open to anyone. But then kalau udah masuk ke ranah komunikasi individu ya, itu kelihatan tuh mana orang-orang yang memang beneran bisa diajak kolaborasi sama yang kolaborasi basa-basi. Wah, ini menarik nih, kolaborasi basa-basi. Kolaborasi basa-basi itu banyak banget saya temuin ya. Awalnya mau diajak kerjasama, ya semangat diajak kerjasama, tapi ketika diajak melakukan kerja bersama dia nggak mau. Dia mundur, banyak alasan, dan lain-lain, dan lain-lain. Kalau ketemu partner kolaborasi yang kayak gitu, tinggalin aja. Kita selalu punya, apa namanya, apa ya, keterampilan. Kita punya kuasa, kita punya kemampuan. Nah itu ya, punya kemampuan untuk memilih partner kolaborasi yang sesuai sama kita. Karena pada dasarnya, walaupun banyak kebaikan yang sama satu frekuensi dengan kita, nggak semua orang itu bisa diajak kolaborasi loh. Ya, jadi kolaborasi itu sesuatu yang sifatnya itu organik, alami. Dan sepengalaman saya, kolaborasi yang baik itu adalah kolaborasi yang memang eh, kedua pihak itu bekerja bersama-sama. Nah ini kenapa skill ini menjadi semakin penting dan dibahas di berbagai macam yang namanya uh, millennial future skill ya, entah itu di 21st century skill atau mungkin beberapa wacana lain ya seperti the skill companies need most in 2020 versi LinkedIn, yang mana kolaborasi itu ada di peringkat nomor 3 setelah creativity and persuasion, disusul oleh adaptability and emotional intelligence. Nah, ini menandakan bahwa pintar sendirian nggak cukup bro, sis. Keren sendirian itu nggak cukup hari gini. Kita punya portofolio banyak, dikenal di luar Indonesia, ya punya personal branding yang luar biasa. Tapi itu akan sirna begitu saja kalau itu semua hanya untuk diri kita dan untuk diri sendiri. Pada dasarnya kolaborasi itu adalah memancarkan kebermanfaatan. Jadi banyak orang yang akhirnya terinspirasi dengan teman-teman karena yang teman-teman milih itu membawa manfaat untuk banyak orang. Jadi kolaborasi itu ada yang memang sifatnya adalah yang kelihatan sama kolaborasi energi buat saya. Nah ini menarik ya teman-teman, kalau kita bicara kolaborasi energi, percaya deh sama saya. Kalau teman-teman saat ini punya ikhtiar kebaikan, alam semesta itu akan menggiring kita dengan orang-orang yang punya satu frekuensi. Ya, tidak bisa dipaksakan memang. Dan akan terbentuk seperti itu. Apa yang saya dapat saat ini dari Tuhan Yang Maha Kuasa, alam semesta berbicara bahwa dengan kita berbuat baik, konsisten melakukan banyak hal yang memang sifatnya untuk banyak orang, maka kebaikan itu orang-orang baik, partner kolaborator akan muncul dengan sendirinya dan akan mendekat dengan sendirinya tanpa kita tanpa kita bekerja keras memaksakan diri kita untuk bisa kesannya terlihat kerjasama sama banyak orang, tapi padahal itu uh, tidak alami atau tidak kelihatannya organik. Nah, jadi sekali lagi saya mau mengingatkan kita semua, termasuk diri saya sendiri saat ini, yuk kolaborasi itu kata kerja, harus sama-sama mau kerja, mau berpikir, berkontribusi, berdampak, capek-capek berkeringat bareng, baru akhirnya bisa yang namanya berdampak bersama-sama untuk sesama. Jadi jangan jadikan kolaborasi itu hanya wacana, wahana, cerita doang.
ya. Lakukan, dan disitulah kita menemukan yang namanya gentle atau tidaknya kita sebagai makhluk milenial masa kini yang katanya mau bekerja sama dengan banyak orang. Jadi semoga Indonesia ini bisa besar ke depan ketika anak mudanya bisa menekan ego, menguasai ego diri, membuka diri, mau mendengarkan orang lain, mau belajar dari orang lain, senantiasa berawal dari titik nol walaupun dia udah tahu dan bisa banyak hal, tidak merendahkan orang lain, ya, disayang sama banyak orang, dan akhirnya bisa memberikan banyak kebaikan untuk yang lain. Jadilah pribadi yang menyenangkan kalau diajak kolaborasi, jadilah pribadi yang membawa manfaat ketika diajak kolaborasi, dan jadilah pribadi yang bisa menguatkan satu sama lain ketika diajak berkolaborasi. Bukan saling mengalahkan, bukan saling melemahkan. Mari kita berkolaborasi dalam kekuatan, kebaikan, dan kebersaudaraan kita sebagai makhluk Tuhan dan warga dari negara bernama Indonesia. Tetap semangat, tetap positif, tetap konstruktif, dan tetap memandang baik ikhtiar-ikhtiar yang sedang dilakukan, karena itu usaha yang akan membawa banyak energi baik untuk teman-teman, keluarga, orang terdekat, dan lingkungan secara luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Serahin Project selanjutnya bersama saya, Taufan Akbari. Sehat selalu dan tetap semangat.